warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan Bakti. Dan pada pertemuan kali ini, Bakti mendapat tugas dari Pak Guru untuk membuat laporan tentang fotosintesis. Dan setelah saya mencari informasi tentang fotosintesis dari beberapa sumber, berikut ini hasil yang dapat Bakti sampaikan. Jika hewan perlu bergantung kepada makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan sumber makanan, namun tidak demikian dengan tumbuhan, karena tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Berikut ini beberapa hal yang ingin Bakti sampaikan berkaitan dengan fotosintesis. Di antaranya yaitu arti fotosintesis, tempat terjadinya fotosintesis, bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis yang dihasilkan dari proses fotosintesis, dan bagan dari fotosintesis. Yang pertama adalah arti fotosintesis. Arti fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani teman-teman, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Maka fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Kedua, tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada daun, tepatnya di sel tumbuhan yang bernama kloroplas, karena sel ini mengandung klorofil. Yang ketiga, bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat berfotosintesis adalah air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Nah, fungsi klorofil adalah untuk menyerap cahaya matahari teman-teman. Air diserap tumbuhan oleh akar tumbuhan, sedangkan karbon dioksida masuk melalui stomata yang terdapat pada daun. Kemudian yang keempat, yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah glukosa atau karbohidrat dan oksigen teman-teman. Glukosa atau karbohidrat digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya, dan oksigen dilepaskan untuk kebutuhan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah bagan atau rumus dari fotosintesis. Untuk memudahkan teman-teman mengingat proses fotosintesis, berikut ini Bakti sampaikan bagan dari proses fotosintesis teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Arti dari bagan tersebut adalah untuk sebuah proses fotosintesis dibutuhkan air, kemudian karbon dioksida, dan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini yang dibutuhkan oleh tumbuhan diserap oleh zat yang bernama klorofil. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini adalah glukosa dan oksigen teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata tidak hanya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis. Beberapa spesies bakteri, protista, dan alga juga dapat melakukan fotosintesis teman-teman, asalkan memiliki pigmen warna yang dapat menyerap spektrum cahaya. Nah,
Organisme yang dapat melakukan fotosintesis ini disebut sebagai organisme autotrof karena dapat membuat makanan sendiri berupa glukosa. Demikian teman-teman informasi yang dapat Bakti sampaikan tentang fotosintesis. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Tetaplah semangat dalam belajar. Ayo biasakan untuk hidup sehat dan sayangilah tumbuhan di sekitar kita. Karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk proses pernapasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.